Oke, ya saya tidak akan mengambil banyak waktu dan langsung kepada Bu Is, silakan. Selamat malam, Bapak sekalian. Senang sekali saya bisa Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Tibura Istiawati, biasa CS. Malam hari ini kita akan membahas mengenai memulihkan hati yang terluka, bagaimana kita dapat membutuhkan rantai kepahitan, dan juga akan melihat bagaimana yang kita ini pasti mengalami terapi atau kesembuhan berdasarkan pengenalan lengkap supaya kita benar-benar mengerti. Itu sadar bahwa setiap orang itu pernah mengalami luka hati. Ada luka yang bergores dan dapat sembuh dengan cepat. Namun ada juga luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Tetapi luka itu berkali-kali diulang dalam pikiran, diputar ulang di dalam pikiran, mungkin sebelum tidur atau di waktu-waktu ketika sendiri. Ada luka yang terus-menerus diputar ulang. Mungkin yang diputar itu adalah wajah si pembuat luka yang sudah bertahun-tahun tidak ditemui. Tapi ingatan tentang orang itu masih sanggup membuat dada kita terasa sesak ketika kita menyebut namanya. Nah, itulah yang disebut luka batin, Bapak Ibu. Seorang penulis yang bernama Floyd Ceplat mengatakan begini, tidak satupun lapisan masyarakat yang kebal terhadap penderitaan akibat relasi yang hancur. Dunia ini dipenuhi orang-orang yang membawa luka tak terhindarkan sejak masa kecil atau luka baru dari perhubungan hidup masa kini. Pernyataan ini benar, Bapak Ibu. Seringkali luka kita masa kecil itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya ketika kita mulai menjalin relasi akan ketahuan sekali ada pergumulan-pergumulan untuk mengatasi luka itu. Mari kita melihat tentang luka yang tidak terhindarkan. Kita cenderung berpikir bahwa waktu itu akan menyembuhkan segala sesuatu. Itu mitos, Bapak Ibu. Nyataannya waktu itu hanya menjauhkan kita itu dari peristiwa aslinya, bukan menghapus dampak dari luka yang terjadi. Banyak luka yang dibawa dari masa kecil yang tidak pernah benar-benar ditangani. Semakin dalam luka itu kita pendam, justru semakin dalam seiring dengan waktu, tumpukan-tumpukan atau timbunan-timbunan luka yang mengiringi luka masa kecil. Kondisi itu mungkin tidak kelihatan luka itu, dan semakin memberi dampak ketika kita bertemu dengan tekanan hidup masa kini. Luka yang tidak kelihatan itu sangat mengendalikan sebenarnya. Mengendalikan cara kita memandang diri sendiri, mengendalikan cara pandang kita terhadap orang lain, dan juga cara pandang kita terhadap Tuhan. Ya. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sebenarnya sangat berhubungan dengan luka saya 48 tahun yang lalu. 48 tahun yang lalu. Ya. Barusan minggu lalu, Bapak Ibu, saya mengalami kehilangan. Ya. Saya tuh punya anjing pudel kecil, sangat kecil, sampai bisa dimasukkan kap. Saya memanggilnya si Little. Waktu itu, tanggal 6 Juli kemarin, saya bangun jam 4 pagi.
kemudian saya membereskan banyak hal. Saya buka pintu dapur. Oh, ada anjing saya yang lain, ada Pong, ada semua anjing jumlahnya itu 8 ekor. Pada waktu saya membuka pintu dapur, saya tidak menduga bahwa mereka langsung menyerbu masuk. Dan ketika mereka menyerbu masuk, si Nipong ini ada di dalam kandang yang kandangnya itu kandang pagar. Wah, mereka melihat si Nipong itu mungkin anak tikus apa ya. Langsung ditubruk dan kemudian digigit dan si Nipong mati. Wah, saya sangat menangis. Dia mati karena kesalahan saya. Death by negligence. Mati karena sebuah kelalaian. Senang. Barangkali 1 jam saya menangis dia. Dan selama 2 hari itu sebelum saya berangkat pelayanan ke Tasik, selama 2 hari itu muka saya jelek sekali. Saya marah dengan diri saya sendiri atas kelalaian itu, atas kegagalan itu. Dan kelalaian ini membuka, kembali memori saya ketika saya juga kehilangan si Moi. Punya anjing yang sayang, namanya Moi. Pada sore itu, 48 tahun yang lalu, ada anak-anak kecil kampung yang bermain di halaman rumah kami. Itu pastori ya. Jadi ada banyak anak-anak tetangga kampung yang main memanjat pohon singkong karet di depan rumah. Si Noel ini paling gak suka dengan suara anak-anak yang ribut dan dia selalu menggonggong. Nah, pada waktu saya melihat pohon itu dipanjat oleh 7 orang anak, saya takut pohon itu akan patah caranya dan anak-anak itu jatuh. Jadi saya katakan kepada mereka, turun deh. Tapi ternyata suara saya tidak didengar dan mereka ketawa dan betul gak lama kemudian, wah, jatuh. 1 anak karena dahan pohon itu patah. Nah, pada waktu saya melihat anak itu jatuh, waktu saya kelas 2 SMA, saya berlari untuk menolong dia karena waktu itu saya sudah di sekolah minggu. Jadi saya membuka pintu dan berlari, tapi saya lupa bahwa si Moi lari lebih cepat dan dia gigit anak itu. Dan akibat dari kelalaian saya itu, memang saya di silent treatment oleh Pak. Saya tapi ya lebih mengerikan adalah besok nggak mau didengarkan. Nah, karena permintaan dari orang kampung itu, entah karena papi saya tidak suka, maka mau didengarkan. Itu menjadi cita-cita saya lama sekali. Dan ketika tanggal 6 Juni terjadi musibah atas si Nipong ini, Bapak Ibu, saya menangis selama 2 hari dan saya mengingat bagaimana kesalahan saya masa lalu dan luka batin yang terjadi. Kesalahan itu kalau saya hanya dihukum selesai, itu saya akan tenang. Kalau saya kena hukuman dan selesai. Tetapi kesalahan itu ditimpakan kepada saya dalam bentuk biarkan emosi rasa bersalah itu menguasai diri saya dan ada dan saya pendam bertahun-tahun bahkan bertahun. Dan ketika 6 Juli kemarin mati karena kelalaian saya menangis selama hari dan seseorang mendoakan saya melepaskan bentuk-bentuk intimidasi batin saya. Itu yang membuat saya kemudian bisa bangkit dan pergi pelayanan ke Bandung, lanjut doa tanpa terganggu emosi saya. Nah,
Bapak Ibu, dari situ kita tahu bahwa luka batin ini tidak bisa terhapus karena waktu. 48 tahun tidak pernah menghapus memori saya yang menyalahkan diri sendiri, sendiri. Memori saya yang terluka karena tapi saya tidak pernah menghukum dengan jelas, tapi melakukan satu bentuk emotional abuse, itu tidak bisa. Jadi mari kita sekarang ini bersama-sama membereskan luka batin kita supaya jangan kita menjadi narapidana keahitan yang membuat kehidupan kita ini semakin terpuruk karena kita menimbun dan menimbun luka batin kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau diringkaskan ada dua sumber luka batin. Yang membuat berbahaya dari luka batin itu sebenarnya bukan besar kecilnya peristiwa yang melukai, bukan. Tapi seringkali yang membuat berbahaya luka batin kita adalah relasi kita, di mana luka itu tercipta. Sekali lagi, yang membuat berbahaya adalah kedekatan relasi di mana luka itu tercipta. Ada dua sumber utama luka batin. Yang pertama adalah luka batin yang lahir dari close relationship. Apa close relationship? Close relationship adalah relasi dekat yang kita terjalin di dalamnya. Itu misalnya seperti keluarga, kemudian teman dekat, sahabat, atau komunitas rohani. Tempat yang seharusnya kita merasa paling aman. Namun justru disitulah terjadi konflik yang menciptakan luka. Dan luka itu meninggalkan bekas yang paling dalam karena memang close relationship. Semakin dekat relasinya, semakin tajam melukai. Kenapa begitu? Dan kita sudah membuka hati kita sepenuhnya kepada pribadi-pribadi itu. Sehingga dinding perlindungan batin kita ini sudah terlanjur terbuka secara penuh. Nah, itu yang menyebabkan sumber luka batin dan itu mendalam, Bapak Ibu. Sumber luka batin yang kedua adalah toxic relationship. Luka yang lahir dari hubungan beracun. Mengapa begitu? Karena pada saat kita memiliki relation yang toksik, maka kita akan menemukan di mana seseorang itu dimanipulasi, dimanfaatkan, atau dikendalikan demi kepentingannya sendiri. Dan relasi jenis ini melukai dengan cara yang berbeda. Mengapa? Bukan soal kedekatan relasi yang dikhianati, bukan. Tapi toxic relationship ini melukai karena martabat kita ini direndahkan secara sistematis. Ya. Ada satu kinerja untuk membuat martabat kita itu begitu tidak berharganya karena kita selalu dimanipulasi, dimanfaatkan. Nah, ini toxic relationship. Terus sumber membereskan luka batin yang sangat dalam, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ingatan itu begitu lengket dalam hidup kita ya? Mengapa begitu? Sebuah peristiwa yang menyakitkan mungkin itu hanya beberapa detik saja. Tapi keterlukaan itu direkam di dalam jiwa kita karena pikiran kita membuat penjara kecil di jiwa. Ingatan itu tersimpan dan tetap hidup di dalam lingkaran pikiran dan perasaan kita. Itu sebabnya begitu lengket karena masuk dalam penjara kecil di lingkaran pikiran dan perasaan kita. Mari kita lihat kinerjanya. Mengapa itu begitu lengket, Bapak Ibu? Yang pertama adalah terjadinya automatic thoughts.
atau satu pikiran-pikiran yang otomatis. Ya. Gagasan ini dikemukakan oleh Bapak Aaron Pictet. Itu merupakan bapak terapi kognitif modern. Dia mengamati bahwa emosi dan perilaku manusia itu tidak lahir langsung dari peristiwa, tapi dari cara peristiwa itu ditafsirkan oleh pikiran. Nah, penafsiran yang spontan inilah yang disebut automatic thoughts, pikiran yang otomatis. Nah, pikiran yang otomatis ini menjadi begitu lengket karena pada saat muncul pikiran itu biasanya juga sekaligus muncul yang disebut core belief atau keyakinan, satu tali keyakinan, satu pikiran yang langsung berhubungan dengan keyakinan diri kita. Jadi kita mulai memberikan keyakinan tentang diri kita, tentang orang lain, tentang dunia, dan luka itu dengan sendirinya berubah menjadi satu kepahitan. Karena perantaranya adalah pikiran kita memunculkan satu ide-ide, satu tanggapan, dan kita meyakininya. Jadi terjadi lengket karena ada automatic thoughts yang kemudian menimbulkan core belief tentang diri kita, keyakinan tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang Tuhan. Contoh yang paling sederhana misalnya begini. Ketika ada seseorang yang menghina kita, peristiwa itu hanya berlangsung beberapa detik. Kita dihina. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah hinaan, pikiran kita ini membentuk satu rantai panjang. Rantai panjang itu mengatakan, dia menghina saya. Lalu muncul penafsiran dalam pikiran, berarti saya memang tidak berharga. Lalu keyakinan itu menyebar dalam diri kita, mulai berandai-andai saya akan selalu ditolak orang karena saya tidak berharga. Dan kemudian lahirlah emosi dalam diri kita, saya marah dengan kondisi seperti ini. Dan kemudian ketika kita mulai marah karena tidak berharga, kita mulai pahit, dan kepahitan itu kita pelihara. Lama-lama kepahitan itu membentuk kita sampai kita menjadi orang yang membenci diri kita sendiri. Dan kemudian kita menarik diri kita dari pergaulan dan kita mulai menghindari orang. Ini yang disebut mengapa sebuah luka batin itu menjadi lengket, karena terjadi automatic thoughts yang kemudian sikapnya adalah ada core belief, ada tali keyakinan yang berkembang menjadi suatu rantai yang panjang dari satu peristiwa melukai sekian detik, kemudian diolah menjadi pahit, menimbulkan emosi, dan kemudian menjadi benci, dan akhirnya ada satu tindakan dari orang lain. Itu yang pertama alasan mengapa itu lengket. Yang kedua, Bapak Ibu, terjadi yang namanya cognitive distortion. Ya. Kondisi ini adalah kondisi di mana kita mengalami distorsi, artinya menjadi kacau dan menjadi penurunan. Di dalamnya kita memiliki cara berpikir yang menyimpang dari kenyataan, tapi kita yakin. Jadi sebenarnya ketika kita berkata, dia menghina saya memang tidak berharga. Itu satu distorsi, satu penurunan, satu hal yang menyimpang dari realita. Belum tentu kita tidak berharga, belum tentu kita sehina apa yang dilontarkan orang. Tapi kita mengalami satu pemikiran yang langsung loncatannya itu sebuah sikap overgeneration.
Artinya kita mengeneralisasi satu peristiwa menjadi hukum tentang keseluruhan diri kita. Hanya karena tidak menghina, lalu terjadi regionalization terhadap diri kita. Oke, saya adalah orang yang tidak berhak. Saya memang hina seluruh yang saya lakukan hina. Nah, kondisi-kondisi ini memang berat ya. Dan banyak terjadi terutama ya pada mereka yang mengalami ya, entah pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan emosi, apalagi pelecehan seksual. Seringkali cognitive distortion ini mengganggu seluruh penilaian tentang dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya mengapa begitu lengket. Yang ketiga, Bapak Ibu, attachment theory, artinya teori berkaitan. Gagasan ini diungkapkan oleh Dr. Jeffrey Young. Dia mengembangkan teori attachment theory ini dengan satu gambaran, yaitu maladaptive schema. Maladaptive schema ini adalah pola pikir yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, merugikan pandangan juga terhadap Tuhan. Mengapa? Karena kita memakai kacamata yang salah, kacamata di pikiran yang salah untuk memandang diri sendiri, orang lain, maupun kita. Kita akan terus-menerus sakit hati, ada overthinking, atau punya pikiran yang berlebihan, atau kita mengambil keputusan yang merugikan diri kita sendiri. Seperti misalnya muncul keterkaitan pikiran tentang maladaptive ini dengan mengatakan, orang pasti meninggalin aku lah, orang pasti ninggalin aku, atau orang lain pasti nyakitin aku, atau aku nggak layak dicintai, aku pasti gagal, aku harus sempurna. Jadi ada satu luka batin yang kemudian terjadi keterkaitan, attachment theory, ada keterikatan dengan pandangan-pandangan yang lain, yang kita menyebutkan maladaptive schema. Jadi ada satu skema cara memandang dengan cara pandang yang salah. Nah, itulah menjadi landasan mengapa ingatan tentang luka batin itu berpikiran di dalam kita. Saya mengutip satu perkataan yang bagus dari David Simon Bapak Ibu. Beliau mengatakan begini, setiap kita memiliki memori sakit. Goresan-goresan luka itu tidak dapat disentuh oleh pertobatan dan anugerah yang menyejukkan atau oleh doa-doa biasa. Ingatan-ingatan itu disimpan dan semuanya hidup. Dan hal itu mempengaruhi konsep perasaan dan hubungan kita dengan orang lain secara langsung dan mendalam. Jadi kita memandang kehidupan Allah dan orang-orang lain serta diri kita sendiri. Nah, apa maksud dari kata-kata ini, Bapak Ibu? Mengapa memori yang menyakitkan, yang masuk di pikiran kita ini tidak bisa hilang oleh karena pertobatan atau oleh karena doa-doa biasa? Ya. Nah, ada maksudnya. Ini, Bapak Ibu. Pada saat kita urusan bertobat dan urusan berdoa, itu urusan di mana kita meminta Tuhan melahirkan kesembuhan. Mungkin kita minta ampun atas kesalahan kita, mungkin kita meminta Tuhan menyembuhkan perasaan-perasaan kita yang terluka. Kita sudah meminta. Bahkan mungkin kita sudah mengampuni, Bapak. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau kita mengampuni diri kita sendiri yang sudah melakukan kesalahan. Nah, mengapa goresan-goresan itu tidak hilang? Mengapa tetap sakit?
Karena ingatan-ingatan itu kita selesaikan. Seringkali pengampunan sudah dilakukan, tapi emosi kita belum kita selesaikan, Bapak Ibu. Walaupun cara penyelesaiannya itu sebenarnya sangat gampang. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pengakuan dan melepaskan emosi itu di hadapan Tuhan. Kita memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk melepas kesakitan-kesakitan itu. Mungkin kita menangis, mungkin kita sedih, mungkin kita marah, yang kita keluarkan emosi itu. Dan memori-memori yang muncul itu perlu kita akui. Nah, banyak orang merasa hanya cukup untuk berusaha mengabaikan goresan luka itu. Menganggapnya itu tidak perlu lagi dipikir, menganggapnya berusaha melupakan itu bukan sukses. Kalau itu bisa dilakukan, tentunya saya tidak kembali selama 3 hari untuk kembali ingatkan kesalahan saya, tapi silakan kembali Bapak. Dan justru ketika kemarin ada peristiwa itu, sekali saya punya kesempatan untuk menyembuhkan diri saya dengan melepaskan perasaan-perasaan saya yang sangat terluka. Saya tidak pernah dihukum dengan jelas. Saya maafkan kesalahan saya hari ini dan menyebabkan si mati. Saya mengampuni diri saya. Saya minta maaf kepada suami saya karena saya banget sama Andi. Saya minta ampun saya melakukan kesalahan dan saya dia kehilangan Andi. Dan ketika kita mengalami rekonsiliasi, tidak ada hubungan waktu suami saya dan mengatakan kami sudah terjadi ya sudah mau tidak mau. Sangat membebaskan saya Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud. Mengapa memori yang sakit itu tidak bisa hilang begitu saja karena kita bertobat kepada kita. Mari kita melihat setelah kita tahu ingatan itu begitu lengket, lengketnya karena terjadi otomatik touch atau cognitive distortion atau attachment terkaitan dengan yang lain. Nah, hari sekarang ini kita lihat bagian yang emosi. Oke. Kita perlu meninjau mengenai ketika emosi itu menguasai kita. Logika kita lah yang dikuasai oleh emosi kita. Ketika luka lama itu terpicu lagi oleh entah nada suara seseorang, entah gestur seseorang, entah hal-hal kecil-kecil lah. Ketika luka masalah itu terpicu, respon nalar kita ini bisa dikuasai oleh emosi yang paling primitif, emosi yang paling lugu, paling dasar, ya. Dan kita tidak lagi bereaksi terhadap situasi masa kini. Tapi sebenarnya emosi kita itu bereaksi terhadap penderitaan kita masa lalu yang belum selesai. Coba saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa menangkap pernyataan saya di bagian ini ya. Bapak Ibu, saya menggembalakan jemaat tahun 2008. Saya melakukan pendekatan kepada para pemimpin-pemimpin jemaat, majelis, ketua-ketua komisi. Saya bisa melakukan pendekatan dengan baik, menyusun program, dan kami memiliki relasi yang baik dan dekat. Hampir di semua komisi departemen saya bisa melakukan. Kecuali satu. Saya sulit sekali ngeklik dengan ketua komisi pemuda.
Anak itu baik, Bapak Ibu. Dan anak itu cerdas. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali saya bicara dengan dia, nada saya itu seperti nada orang menyerang. Dan saya merasa kata-kata saya ketus. Saya juga merasa ketemu dia itu kok muka saya gampang berubah jadi jutek. Ketua pemuda ini sebenarnya bingung dengan sikap saya dan dia tak tahu saya bukan orang seperti itu. Dia iri bagaimana saya bisa dekat dengan yang lainnya kecuali dia. Akhirnya dia nggak tahan, dia tulis surat ke saya. Tulis yang baik. Dia cerita, ibu tuh bisa ramah pada semua orang, bisa baik pada semua orang, bisa dekat kecuali dengan saya. Tolong katakan kepada saya apa yang salah dari diri saya. Sehingga ibu selalu tidak bisa bicara seperti ibu bicara dengan orang. Pada waktu saya membaca surat saya merasa bersalah sekali. Tapi saya tidak tahu mengapa saya begitu terhadap dia. Saya membawa itu di dalam doa saya, Tuhan, kenapa sih kok saya sama ketua pemuda satu ini, kok saya sering nadanya menyerang, saya jutek, saya ketu. Saya berdiam diri dia tidak Tuhan, dan ternyata Tuhan membuka memori saya. Saya kaget karena apa yang dimunculkan Tuhan itu tidak pernah saya pikirkan. Muncul sebuah wajah. Wajah itu adalah guru SMP saya. Guru SMP, guru menggambar yang paling saya benci. Kenapa saya benci? Karena beliau melecehkan saya dan hadir kepada saya. Saya disekap dan alat olahraga dan saya mengancam beliau karena saya benar-benar jijik dengan mukanya. Saya benci sekali. Nah, saya kaget karena ternyata ketua komisi pemuda ini tingginya persis seperti ibu saya. Kemudian cara dia jalan dengan sedikit membungkuk persis. Kacamatanya persis, dan yang lebih gila lagi adalah dia punya gigi gingsel yang sama yang letaknya di sebelah kanan. Jadi ketika dia berbicara, ketika dia tersenyum, semua wajah itu persis sama. Nah, saya sudah berusaha tidak pernah mengingat peristiwa pelajaran peristiwa saya. Yes. Dengan tahu saya sudah tidak lagi mengingat wajahnya, Bapak. Saya juga tidak pernah lagi mengingat peristiwa. Tetapi ternyata emosi saya yang terpendam itu terpicu ketika melihat sosok yang sama. Dan emosi itu menguasai nalar saya, sehingga yang muncul adalah emosi tidak suka, emosi benci. Dan saya langsung punya sikap menyerang, punya sikap jutek, punya sikap yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa kata itu mengikat pikiran dan emosi kita. Karena kita lihat siklusnya, Bapak Ibu. Siklus pikiran otomatis itu dimulai dari peristiwa, entah itu sebuah hinaan atau kerugian yang terjadi dalam beberapa hidupan detik, lalu muncullah tafsiran masa lalu pada waktu kita jadi anak kecil. Pikiran bawah sadar kita menyimpulkan saya memang tidak berharga oleh perilaku dia. Lalu muncul emosi negatif, dan emosi itu bisa berupa ketakutan, bisa berupa kemarahan, bisa berupa, dan saat itulah muncullah kepahitan di mana emosi kita yang sudah kita endapkan, kita pendam itu bermutasi menjadi kebencian dan ketetapan. Nah,
yang terjadi dalam proses yang kita alami di luka batin. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat tentang apa yang kemudian terjadi ketika pikiran kita, ketika emosi kita itu menjadi sesuatu yang lengket atau mengikat. Sebenarnya lah kita sedang mengalami yang namanya penjara kepahitan. Kita ini dipenjara dalam kepahitan, Bapak Ibu. Pola relasi yang terluka itu di masa kecil membentuk pola relasi bawah sadar yang kemudian mendikte sisa hidup kita itu tidak selesai-selesai kalau kita tidak menyelesaikannya. Ya, kenapa bisa begitu? Mengalami ini salah trauma band, ya, satu tali trauma. Kepahitan itu seringkali mengunci kita dalam ikatan emosi dan itu akan membingungkan kita karena ikatan emosi itu menyakiti kita lagi dan kita kemudian terjebak pada situasi saya ini sayang dan benci itu bisa tercampur menjadi satu. Kita menyebutnya kondisi ini menyebutnya adalah grievance. Grievance story. Jadi ada satu grievance itu grief ya, seperti Tuhan, seperti seperti kesedihan gitu. Luka itu ketika terjadi dalam diri kita itu seperti kita menuliskannya dalam story, lalu kita coret-coret lagi, kita tulis lagi, kita coret-coret lagi, kita meneruskan dalam pikiran-pikiran. Jadi ketika menjadi luka, kita grief, kita sedih dan kemudian grievance story ini kita mulai menggunakan pola pikir kita ini terus menerus berulang, dipikirkan, dikatakan kepada diri sendiri, kemudian kita ceritakan lagi pada diri kita sendiri dan keadaan-keadaan itu seperti kondisi yang hidup seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi tadi. Padahal peristiwa itu mungkin sudah lama sekali, tapi kita menghidupkan itu. Sehingga berkali-kali ketika itu dihidupkan, kita jadi stres karena jantung kita masih berdebar-debar, dada kita masih sesak, tangan kita keluar keringat di telapak tangan. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun kali. Grievance story ini paling disukai oleh kaum wanita. Jika terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan, ketika suami selingkuh, ketika suami jatuh dalam perceraian atau jatuh dalam perceraian, diputar ulang-ulang, kok tega ya, kok bisanya ya, kok bisa melupakan, kok bisa tidak ingat ya mengenai perjuangan dan lain sebagainya. Kita terus menerus menghidupkan uang reaksi stres pada tubuh kita ini. Dan kita memposisikan diri kita itu jadi korban. Akhirnya, kita mendefinisikan saya ini mengalami kondisi ini karena kesalahan. Nah, yang berbahaya dari grievance story ini bukan fakta di mana kita disakiti bahwa karena mungkin ketika kita disakiti ya udah terlanjur terjadi, mau apa lagi ya? Ya terjadi kesalahan, suami salah, ya udah salah, mau diapakan lagi? Sebenarnya kita tidak disakiti oleh fakta itu, tapi kita disakiti oleh pikiran kita yang selalu dengan lensa yang kita pakai. Lensa itu kita pakai hanya untuk memandang kita sendiri yang terluka.
dan kita menyerapinya sebagai korban permanen yang tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk melawan keadaan yang dilakukan. Dan ketika cerita yang sama, tafsiran yang sama terus menerus diulang tanpa bergerak menuju kesembuhan, maka kita sedang memelihara penjara tersebut dan bukan sedang menyembuhkan. Jadi kita terus menerus akan ada di penjara. Saya berikan contoh Bapak Ibu, tentang bagaimana saya hidup dalam penjara kesakitan sebelum saya kenal Tuhan. Pada waktu saya umur 17 tahun, saya tapi saya belum SMP, waktu saya membeli sepeda seperti kita masuk sekolah. Saya tahu sepeda itu bukan hal yang gampang diperoleh oleh papi saya yang adalah pendeta tahun 50-an ya. Uang itu susah sekali. Jadi beliau berjuang banget untuk bisa beli sepeda cek. Nah, siang itu saya pulang sekolah, saya menyeberang jalan di Kota Madiun. Jarang sekali ada sepeda motor di tahun 70-an. Sedikitlah orang di sepeda motor. Dan ada sepeda motor agak besar ya, mobil-mobil Eropa. Saya menyeberang sudah kurang 2 meter lagi sampai di seberang. Ada motor yang jalan bukan mengambil di kiri saya, tapi dia menerjang di bagian kanan yang tinggal 2 meter dan dia tabrak saya. Saya terpelanting jatuh dan jatuhnya itu mungkin posisi kaki saya tidak benar. Jadi pinggul saya meleset, pangkal paha saya dislokasi, dan yang lebih mengerikan adalah kaki saya dislokasi lepas dari lutut dan berbalik ke belakang. Jadi kaki saya menghadap ke belakang. Saya sudah tidak lagi memikirkan sakit karena saya takut marah sepeda saya yang cacat. Saya bawa sepeda itu pulang karena memang jarak kecelakaan. Saya hanya 300 meter. Dan sampai kini masih ditolong oleh Simbok, pembantu rumah tangga. Saya digendong karena saya tidak bisa turun dari sepeda itu. Saya nangis karena sakit sekali. Saya nangis terus sampai tertidur dan jam 4 sore. Kaki dan mami saya pulang dari kantor saya. Melihat saya tertidur dilakoni sama Simbok. Maka mami saya membangunkan saya dan dia bilang, yuk aku antar ke tukang urut, dan dia panggil beca. Saya dipapa mami saya dan Simbok saya. Saya berkata kepada mami saya, kenapa nggak pakai mobil? Aku mau repot, tapi ini sebentar aku jangan mesti pimpin doa. Saya memandang wajah papi saya yang di ruang. Pandangan matanya itu sampai hari ini saya nggak bisa lupa, Bapak Ibu. Pandangan mata yang menyalahkan kecelakaan itu dan bahkan dia tidak ada simpati sama sekali mengenai kondisi kaki saya yang bergelantungan dan mendekat. Dia juga tidak menghibur saya. Beliau tidak mau mengeluarkan mobil mengkhawatirkan keadaan saya yang ada saat itu. Saya kebahagiaan saya tidak terbuat. Belum lagi naik becak itu setiap belum jalan-jalan itu saya kesakitan sekali. Saya parah ketika saya berkata, salahmu nggak hati-hati. Ketika sampai ke Bukun Pijat, saya diserahkan begitu saja. Dan bukun itu menarik kaki saya memutar balik.
kayu. Saya rasanya udah mau mati, tarik begitu saja kan namanya saya bukan orang yang memegangi saya, begitu. Tidak, saya bisa dengan menahan sakit dan saya bersyukur tapi saya tidak. Tapi Bapak Ibu saya catat kaki saya bengkok, pendek sebelah dan sering sekali linu. Nah, setiap kali saya jalan dengan linu yang tidak, maka kondisi itu bertambah sakit karena saya tidak bisa melupakan corong mata saya. Saya tidak bisa melupakan keputusan saya yang tidak melindungi anak atau melindungi penderitaan anak. Itu yang kemudian selalu saya ulang-ulang peristiwa itu seolah-olah saya ini keberadaan saya ini secara total kesalahan orang lain yang tidak saya. Kesalahan saya catatnya adalah kesalahan empati dan tidak membawa saya ke rumah sakit. Dan mana yang membiarkan saya berada dalam pengobatan yang tidak benar. Saya melupakan itu. Itulah grievance story. Nah, otomatis karena grievance story itu selalu saya hidupkan Bapak Ibu, maka kesakitan saya itu akan besar. Setelah saya mulai masuk dalam pelayanan pemulihan dan saya melepaskan ini, apakah hari ini kaki saya tidak sakit? Coba ketika saya melakukan perjalanan yang jauh, ketika saya harus turun tangga, naik tangga, tetap membuat rasa sakit, tapi saya sudah bisa bebas tidak lagi grievance story. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya masih bisa jalan, Engkau akan menolong saya melewati. Nah, itu dia yang kita sekarang paham ya, mengapa mungkin perang dan emosi itu mengikat akan membuat kesakitan kita itu tidak selesai. Nah, apa yang seringkali terjadi ketika kita mengalami lengketnya pikiran dan emosi yang sakit itu? Kita membuat aturan Bapak Ibu, aturan yang dipaksakan. Ya. Apa aturan yang dipaksakan itu? Ada paragraf. Ya. Paragrafnya itu begini. Kita menetapkan aturan yang benar secara moral. Misalnya, dia seharusnya tidak berbohong kepadaku. Atau kita menetapkan aturan misalnya, seharusnya lah papi saya sayang sama anaknya. Bukan kayak begitu. Seharusnya begitu. Yang harusnya muncul di pikiran saya. Ya. Tapi sementara saya memberikan paradoks harapan mengenai kondisi saya juga terjebak dalam stres. Stres apa itu? Stres yang kronis karena sesungguhnya saya tidak bisa memaksa orang lain, memaksa papi saya untuk perasaan sayang sama saya. Saya tidak bisa memaksa manusia untuk punya pikiran bagaimana khawatir dengan kondisi saya yang kayak begini. Kan saya nggak punya kuasa itu. Saya tidak bisa memaksa orang lain mematuhi aturan moral yang saya inginkan. Saya pun sekarang ini tidak bisa mengingkari kondisi bahwa pinggul saya miring, dan saya tidak bisa mengingkari kondisi bahwa jalan saya jatuh di sebelah kiri, saya skoliosis. Saya tidak bisa mengingkari kondisi yang saya tidak berdaya. Jadi akhirnya aturan yang saya buat, seharusnya orang tua, kalau seorang ayah itu begini, seorang ibu itu begini, saya tidak bisa melakukan itu. Akhirnya saya menerbitkan surat
tilang. Surat tilang bahwa kondisi saya seperti ini adalah sumbangsih dari keputusan aku dan saya yang tidak bijak. Tapi surat tilang itu tidak pernah bisa saya tagih. Nah, itu yang disebut saya tambah sakit karena saya membuat aturan yang dipaksakan. Ya, paham ya? Oke. Nah, mari kita melihat tragedi Saul. Raja Saul ini adalah raja yang terpenjara oleh penjara yang dia bangun sendiri. Saul memulai kepemimpinan dengan kerendahan hati Bapak Ibu, tapi dia terluka dan luka itu seperti perasaan terancam sebab Daud yang dia kirim untuk melakukan peperangan itu sukses besar dan dia dipuji dan hati antara dia dengan Daud itu tidak pernah dia selesaikan. Dia tafsirkan aja dengan kecurigaan, dengan dengan pikiran-pikiran Daud akan menggeser posisinya, sehingga muncullah dari perasaan dia sayang sama Daud, akhirnya jadi kepahitan dan kemudian jadi kebencian, menjadi tindakan membunuh Daud, dan akhirnya penawaran dia itu menjadi penawaran yang menghancurkan diri sendiri. Saul sebenarnya memang mati dalam peperangan, tapi sebenarnya kematian Saul pertama kali itu bukan karena pedang musuh, tapi kematian bunuh dirinya itu sudah terjadi sejak dia masuk dalam penjara yang dia bangun sendiri, dan penjara itu adalah penjara ketakutan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita pulih? Ayo kita melakukan dekonstruksi pengampunan. Apa itu pengampunan? Kita mesti melepaskan hak untuk marah, hak untuk membalas dendam. Kita membebaskan orang lain dari belenggu hutangnya dia masa lalu. Katakanlah, ya dia salah, ya memang salah dan sudah terjadi kesalahan. Tidak perlu selalu dibelenggu dengan berandai-andai, dengan pikiran-pikiran, dengan aturan yang kita paksa. Keputusan batin itu sepenuhnya ada dalam kendali kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyelesaikan itu atau kita terus-menerus sakit. Pengampunan itu bisa kita lihat apakah pengampunan atau bukan pengampunan. Kita bisa cek dari cara kita berusaha melupakan. Ketika kita berusaha melupakan, apa bukan mengampuni? Dan kita tidak punya kemampuan melupakan. Hanya Allah yang punya kemampuan melupakan. Bukan Allah lupa, tapi Allah memilih untuk tidak memperhitungkan dosa kita. Sehingga dia berkata, aku buang dosa dalam laut perubahan, dalam tubuh laut yang dalam. Allah bukan membenarkan kesalahan kita, tetapi Allah tidak memandang terus-menerus bersalah. Dan Allah juga bukan otomatis melakukan rekonsiliasi. Allah benar-benar menyelesaikan dosa kita itu dengan karya yang luar biasa dari uangnya pengampunan Allah. Sebab ketika Allah mengampuni dosa kita, maka Allah harus bertindak membayar harga dosa kita, dan itu membayar dengan pengorbanan anaknya. Guys, ada 4 hal yang membuat kita sulit mengampuni Bapak. Yang pertama adalah kita menuntut keadilan. Ada dorongan yang sangat mendalam dari diri kita bahwa setiap kesalahan itu harus dibayar dengan konsekuensi setimpal.
Kalau enggak setimpal, enggak adil, saya enggak terima. Itu yang menyebabkan kita sulit mengaku. Yang kedua, ada kendala. Ada sebuah ilusi bahwa kemarahan kita itu mengembalikan kuasa yang sempat dirampas. Orang lain menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita. Ada sesuatu yang dirampas. Kuasa bahagia, kuasa untuk happy, kuasa untuk menikmati itu dirampas. Sehingga terjadi kemarahan dan kita mengendalikan. Kemarahan itu kita pakai untuk mengendalikan supaya kita bisa merebut kembali kebahagiaan yang sudah dirampas. Sebabnya kita sulit mengakui karena kita tidak mungkin lagi merebutnya. Orang lain juga waktu mengambil itu juga tidak menikmati itu. Yang ketiga adalah pengakuan. Kita butuh sebuah pengakuan. Butuh dunia ini, seluruh dunia itu memberikan validasi bahwa kita benar-benar disakiti. Jadi kita akan membawa setiap orang untuk melihat bahwa saya disakiti oleh dia. Itu membuat kita sulit mengampuni. Dan yang keempat, ada hasrat melalui kita untuk membalas. Supaya engkau harus merasakan persis kesedihan saya. Engkau harus merasakan persis kerugian saya. Engkau harus merasakan persis penderitaan saya. Dan hal ini yang membuat kita sulit. Nah, ada Bapak Ibu, Tuhan tidak memandang sulit sebab Tuhan memberikan pengampunan itu untuk menyelesaikan masalah kita. Kita butuh diampuni dan Allah memenuhi kebutuhan itu dari salib. Allah membayarkan keadilan dan pembalasan atas dosa kita dengan menimpakan itu kepada Kristus. Padahal pembalasan itu adalah hak Allah, tapi keadilan itu ditegakkan di dalam Kristus. Ada pengakuan Allah melihat setiap penderitaan itu, Allah akui. Dan itu ditampung dalam kirbatnya semua tangisan kita. Dan kedaulatan kita ini berada di tangan Allah, kan di tangan orang yang terhadap kita. Nah, hanya perlu mengambil pemenuhan kebutuhan itu dari kayu salib untuk menyembuhkan kita. Tidak terbayar. Untuk bisa mengalami pengampunan, kita berhutang kepada Allah, bukan berhutang sebesar rupiah, emas, atau harta. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berhutang kepada Allah adalah berhutang keselamatan. Jadi tidak ada satupun dari kita tuh berhak atau punya kesanggupan menahan pengampunan terhadap orang lain. Sebab diri kita ini sudah diampuni oleh Allah, dan pengampunan itu pengampunan hutang dosa yang mustahil kita bayar sendiri. Jadi seharusnya lah kita juga tidak menahan pengampunan terhadap orang lain, karena kita punya hutang yang tidak terbayar. Jadi Efesus 4 ayat 32 mengatakan kita harus saling mengampuni karena Allah terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Nah, ada model ABC, terapi kognitif biblika, Bapak Ibu. A atau E yang pertama adalah activating event, yaitu peristiwa, realitas objektif. Apa tindakan orang lain yang menyakiti kita harus mengakui ya, ada orang lain yang bersalah, ada peristiwa yang menyakiti, dan itu berada di luar kendali saya untuk tidak terjadi. Itu sudah terjadi. Kemudian yang belief atau keyakinan dari hati kita, keyakinan inti bahwa ya akan ada tafsiran mengenai luka itu, atau tafsir tentang
keberhargaan eksistensi kita, nilai diri kita. Tapi cobalah untuk masuk dalam transformasi. Karena Tuhan bisa memperbaharui cara pandang kita. Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Ada pikiran yang dibarui oleh kita dan mulai meyakini keyakinan inti di dalam Allah bahwa kita ini ada. Dan si konsekuen kita harus sadar mengenai dampak dan emosi. Hasil akhir dari hal yang kita pilih, mau berdamai atau mau kepahitan. Dan semua punya konsekuensi. Dan kita perlu untuk memikirkan konsekuensi itu. 3 hal itu. Yaitu kita tahu peristiwanya, kita tahu keyakinan diri yang terbentuk. Yang tadi kita bahas, automatic thoughts atau kognitif, yang teori yang kita mulai ajukan attachment teori, kita sadari itu dan kita sadari konsekuensinya untuk menjadi pilihan kita. Mari kita menawan pikiran kita itu kepada Kristus, Bapak Ibu. Kalau ada dusta, aku tidak berharga karena ditinggalkan. Percayalah kebenaran firman Tuhan, aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Kalau pikiran kita berdusta, Tuhan membiarkan aku sendirian dalam rasa sakit ini. Percayalah kebenaran, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Pikiran kita sendiri. Aku ketika pikiran kita berdusta, tidak ada seorang pun yang sungguh mengasihiku. Dengarlah kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8:8-9. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat jembatan menuju rekonsiliasi dalam Roma 12:18. Sedangkan dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yaitu kan kita memutuskan. Jangan tergesa-gesa ambil keputusan dengan tidak tentukan karena tekanan sosial. Mari kita membicarakan mengenai kondisi yang kita alami itu, sampaikan batasan dengan kelembutan, bukan dengan menyerang balik. Bersihkanlah luka masa lalu, supaya kita berhenti memakainya sebagai senjata pertengkaran yang baru. Karena selalu diingatkan kita. Dan yang keempat, mari kita mengabdikan diri kita, kepercayaan kita pada batasan yang sehat. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, pengampunan adalah pisah luka, di mana kita menjadi korban yang tidak berdaya, menjadi kisah pemulihan. Allah menjadi penulis utama kehidupan kita yang menenun setiap penderitaan masa lalu menjadi kekuatan untuk masa depan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu sekarang menyanyi bersama saya dan kemudian kita berdoa. Ketika ada kesakitan, mari kita mencari wajah. Bapak Ibu bisa open mic dan kita bisa menyanyi bersama-sama. Kemudian saya akan berdoa. Mari kita bersama-sama. Puja wajah kan kau
Penuh kasih dan sayang, satu yang bisa Penuh kasih dan sayang. Kok ada di antara Bapak Ibu yang sekarang ini terluka? Taruh tangan Bapak Ibu di dada. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Tuhan tahu dan melihat. Dan ketika engkau terluka, pilihlah pengampunan. Karena Tuhan ingin kita terbebas dari penjara kepahitan, dari pikiran kita maupun dari emosi kita. Dan kita mengalami pemulihan yang sangat utuh. Itu betul pemulihan holistik yang terjadi dalam hidup. Siapa engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada? Mereka yang mengakui di hadapanmu ada luka masa kecil yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Dan luka itu begitu lengket dalam pikiran, dalam emosi mereka. Dan mereka terjebak di dalam luka itu. Mungkin mereka tidak punya kekuatan untuk lepas dan keluar dari penjara itu. Karena berkali-kali pikiran dan emosi itu dihidupkan untuk diputar-putar ulang untuk great story. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sudah berkomitmen untuk mau keluar dari penjara kepahitan yang ditanggung mereka sendiri. Hamba berdoa ya Yesus, biar kuasa pilur-Mu saat ini menjawab. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa pilur-Mu yang menjawab dan membebaskan mereka dari semua penderitaan, semua belenggu kepahitan, dan semua kesakitan. Tuhan, dan berikan kasih sayang-Mu yang besar itu menjamahkan tubuh. Dan biar kuasa Tuhan menyuci bersih pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan memberikan damai sejahtera-Mu melampaui segala pikiran itu menaungi hati dan pikiran-Mu. Sembuhkan kami ya Yesus. Terima kasih untuk sesi ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Mbak Mika. Iya, makasih Bu Is.
Free audio post production by alphonic.com.